الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, sami'tu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, la tatabannau, janganlah kalian menginginkan al-mauta, kematian. Apa maksudnya? Di antara maksudnya, harganya akhirat kita, harganya surga kita, itu ditentukan dengan amalan ketika kita hidup ini. Maka hidup itu perkara yang termahal yang kita punya untuk bekal akhirat kita. Maka aslinya kehidupan adalah nikmat terbesar. Kehidupan itulah yang bisa diisi iman dan amal. Maka dalam kondisi yang biasa, tidak dalam kondisi tertentu, orang itu pengen mati itu nggak bagus. Kecuali dalam kondisi perjuangan pengen syahid, namanya beda lagi. Di dalam kondisi biasa, kehidupan itu mahal banget. Kita hidup hanya satu kali. Maka Nabi mendengar seorang sahabatnya doa pengen mati, mau mati. Nabi tegur, jangan. Kalau kamu terpaksa pengen mati, jangan pengen mati tanpa diberi keterangan. Yaitu doanya begini, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani in kanal mautu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku selama hidup itu masih bagus untuk saya, dan matikanlah aku kalau kematian itu bagus untuk saya. Jadi kalau hanya ingin mati itu nggak bagus. Nah, hidup mahal loh, hanya sekali loh, dan nggak bisa diulang lagi. Kalau sudah mati, sudah finish, sudah nggak bisa diulang lagi. Satu kali subhanallah lebih mahal dari dunia dengan segala isinya. Nah, diberi kesempatan emas untuk ngeruk pahala kok malah pengen cepat selesai itu. Fa inna haulal muttala'i, maka sesungguhnya perkara yang menakutkan ketika sakaratul maut, diantaranya artinya muttala' itu sakaratul maut. Ketika orang sakaratul maut itu Allah tampakkan macam-macam ujian untuk dia. Ada yang mengatakan muttala' itu perkara yang selepas mati, hisab, kemudian mizan, kemudian seterusnya. Haul, perkara yang menakutkan ketika muttala', ketika ditampakkannya perkara-perkara selepas kematian. Ada yang mengatakan menjelang kematian, ujian terakhir. Syadidun adalah berat. Sampai dalam sebagian riwayat, iblis sendiri yang akan menggoda setiap orang yang mau mati. Digoda supaya dia tidak lulus berangkat ke akhirat dengan iman. Wa inna minas sa'adati, dan sesungguhnya termasuk bagian dari keberuntungan,
ayatula umurul abdi, ayatula memanjang, menjadi panjang umurnya seorang hamba. Jadi umur panjang itu bagian dari keberuntungan. Kok malah pengen mati? Orang itu orang beriman tambah umur 1 hari, dengan kurang umur 1 hari derajatnya di surga beda. Salatnya sudah beda berapa kali, sholawatnya, tasbih tahmidnya, takbirnya. Wa yarzuqahu, dan termasuk dari keberuntungan memberi rezeki pada orang hamba tersebut Allah al-inabata, untuk kembali kepada Allah. Di antara artinya al-inabah adalah bertaubat. Ini termasuk keberuntungan kalau orang ditolong oleh Allah untuk bertaubat. Taba itu artinya anaba, artinya roja'ah, balik lagi kepada jalan yang diridhai oleh Allah. Saya mau tobat, maksudnya saya balik sesuai prosedur yang diridhai oleh Allah. Rawahu Ahmad bi isnadin hasan wal Hakim wa qala sahihul isnad. Wa an Ali bin Mas'adah an Qatadah an Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiy, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Qablu ibni Adam khata'un." Setiap anaknya Adam, setiap manusia khata'un adalah orang yang banyak berbuat kekeliruan. Tentu saja selain para anbiya dan sebagian orang yang dijaga oleh Allah. Wa khairul khata'in, dan sebaik-baiknya orang yang suka berbuat kekeliruan at-tawwabun, adalah orang-orang yang suka bertaubat atau banyak bertaubat. Rawahu Ibnu Majah wa Tirmidzi wa qala gharib wal Hakim wa qala sahihul isnad. Di kita ini memang diuji iman dan amal. Dalam ujian itu sebagian enggak lulus, kepleset. Maka disemangati oleh Nabi, jangan putus asa, bertaubatlah. Jangan putus asa, bertaubatlah. Bukan maknanya pintu tobat buka terus. Keliru-keliru enggak apa-apa, yang penting tobat. Ini berarti sebelum keliru sudah niat keliru. Karena di antara risikonya keliru, gelapnya hati. Kalau hati sudah gelap, enggak mau tobat. Maka orang-orang yang ditolong oleh Allah selepas berbuat salah tobat itu diantaranya orang yang memang salahnya itu sama sekali enggak direncana. Maka di kalangan manusia juga begitu itu. Kesalahan yang direncanakan dengan kesalahan yang spontan itu hukumannya berbeda. Pembunuhan berencana dengan pembunuhan enggak berencana itu hukumannya beda. Kalau pembunuhan berencana maka hukumannya mati. Kalau pembunuhan spontan emosi kuwelut puk salahnya mati, nah ini hukumannya penjara. Nah, biasanya gitu itu. Karena kesalahan atau kekeliruan itu adalah kecelakaan. Maka kecelakaan itu nggak boleh diniatkan. Nggak usah niat aja, kita ini sudah banyak terjadi kecelakaan dalam kehidupan kita. Kalau diniatkan ada ternyata mampus, waduh dah. Na'udzubillah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini. Innal mu'mina, sesungguhnya orang yang beriman, idza adnaba dzamba, kalau dia berbuat satu dosa, kanat, maka adanya dosa yang telah dia kerjakan tadi. Kanat adalah terjadi, nuqtatun, titik sauda'u yang hitam, fi qalbihi, di hatinya. Itu kalau kanatnya tambah, kalau kisah kanat adanya maksiat tersebut, zam lebih makna maksiat. Nuqtatan adalah menjadi titik hitam, sauda yang berwarna hitam, di titik sauda yang berwarna hitam, fi qalbihi. Kurang lebihnya begitu itu.
Fa in taba, maka kalau dia bertaubat, wa naza'a, dan dia mencopot dirinya dari dosa tadi, wastaghfara, dan dia beristighfar. Jadi ini artinya beda-beda walaupun mirip. Taba itu kembali ke prosedur, kepada aturan yang benar. Naza'a, ninggalkan kesalahannya. Wastaghfara, minta maaf. Di tiga-tiganya itu beda. Balik tertib lagi, tidak mengulangi kesalahan dan minta maaf. Ya. Ini beda-beda itu. Taba, kemudian naza'a, kemudian wastaghfara. Di antara tertibnya taubat yang sempurna harus kumpul ini. Balik tertib tapi ngulangi nggak tertib, macam-macam kan ya. Balik ke pondok tapi ngulangi beling lagi, namanya taba wa aso. Ini taba wa naza'a, balik ke tertibnya dan meninggalkan kenakalannya, terus minta maaf. Lah ini baru sempurna. Suqila, maka hatinya dibersihkan, minha, dari titik hitam tadi. Wa in zada, dan kalau dia nambah dosa, zadat, maka titik hitamnya bertambah, hatta taghlifa, sehingga titik hitam itu meliputi, menggulung, menutupi qalbahu, hati dia. Ghilaf artinya tutup, ya, taghlifa menutupi hatinya. Wadzalika, dan itulah dosa akhirnya menyebabkan tertutupnya hati. Arron adalah yang dimaksud dengan artinya arron, kotoran. Alladzi, yang mana kotoran itu, dzakarallah, Allah telah menyebutkan fi kitab, dalam kitabnya. Kalla, bukan begitu. Kenapa mereka kok bisa jadi buntung, tidak beruntung, akhirnya masuk neraka dan sebagainya? Bal, tetapi rona, telah menyebabkan kotor, ala qulubihim, atas hati-hati mereka, ma, perbuatan, kanu, yang adanya mereka, yaksibuna, mengerjakannya. Kesalahan-kesalahan yang mereka kerjakan menyebabkan hati mereka kotor. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih, wa Nasa'i wa Ibnu Hibban wal Hakim wa qala sahihun ala syarti Muslim. Allah. Wa kharaja al-Asbahani bi isnad an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza taba al-'abdu min dhunubihi, kalau seorang hamba bertaubat dari dosa-dosanya, angsallahu al-hafadhah, maka Allah akan melupakan al-hafadhah, malaikat-malaikat yang bagian mencatat amal, dzunubahu, dosa-dosanya hamba yang bertaubat tadi. Masya Allah. Jadi yang bagian nyatat dilupakan oleh Allah. Hatta yalqallah, sehingga hamba yang bertaubat tadi ketemu dengan Allah yaumul qiyamah. Wa laisa alaihi syahidun, dan tidak ada saksi alaihi, yang membahayakan dia, minallahi, dari Allah, bidzambin, dengan sebab satu dosa pun, walaysa alaihi syahidun minallah, bidzambin, dengan dosa apapun. Tidak ada saksi dari Allah yang bisa menjadi saksi sebab kesalahan dia, kesalahan apapun. Padahal Allah telah menugaskan kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun, malaikat mulia yang suka nyatat amalannya seluruh manusia, mengetahui apa yang kita buat. Tapi malaikat itu dilupakan oleh Allah, sampai akhirnya saksinya Allah yang ditugaskan itu tidak menjadi saksi dari Allah ketika hari kiamat, karena sudah dilupakan oleh Allah. Ini di antara artinya walaysa alaihi syahidun minallah. Kenapa minallah? Iya, memang malaikat itu ditugas oleh Allah untuk menjadi saksi aslinya, tapi saksinya dilupakan, akhirnya nggak jadi saksi. Walaysa alaihi syahidun, dan tidak ada alaihi, atas dia, atas yang tobat tadi, syahidun, saksi minallah, dari Allah, bidzambin, dengan satu dosa pun yang dia lakukan, dengan dosa apapun.
Wallahu a'lam. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مغترم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا Habibillah